Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke guys, di video kali ini channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film Welcome to the Punch. Film yang rilis pada tahun 2013 ini bergenre action thriller dengan disutradarai oleh Aaron Creevy dan dibintangi oleh Mark Strong dan James McAvoy, yang mana keduanya merupakan aktor papan atas Britania Raya. Film Welcome to the Punch bercerita tentang perseteruan antara seorang perampok yang diperankan oleh Mark Strong dengan seorang detektif yang mana diperankan oleh James McAvoy. Keduanya merupakan musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Akan tetapi, sebuah plot twist yang Aaron Creevy sajikan di film ini dapat membuat perseteruan antara mereka jadi tampak berbeda. So, biar kalian gak makin penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Film ini diawali dengan adegan seorang pria yang menelpon rekannya untuk memberitahu bahwa Stanwood telah beraksi di malam itu. Dia adalah detektif Max Lewinsky. Kemudian, scene beralih memperlihatkan beberapa orang dengan mengenakan masker gas yang masing-masing dari mereka membawa tas jinjing yang cukup besar. Mereka berempat terlihat berjalan santai menuju motornya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di samping itu, dari belakang mereka tampak Max yang mulai mengejar dengan sebuah mobil. Dan dengan cerdik, mereka mengelabui Max dengan mematikan mesin motor mereka untuk beberapa saat, lalu kembali kabur menghindari kejaran Max. Sementara itu, Max terus berusaha mengejarnya sendirian tanpa menunggu rekannya terlebih dahulu. Dan saat di dalam basement, dengan cerdiknya Max memotong jalan mereka hingga dapat membuat salah satu dari mereka terjatuh. Keduanya pun saling kejar-kejaran dan berkelahi. Akan tetapi dengan cepat Max ditembak di bagian lututnya oleh salah satu perampok yang memang membawa senjata. Beruntung pria tinggi itu hanya melukai Max, lalu dirinya pun pergi meninggalkan Max sendirian. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Scene memperlihatkan seorang pria di dalam pesawat yang nampak gelisah karena menahan sebuah luka di perutnya. Dan sesaat sebelum pesawat lepas landas, pria itu dengan tergesa pergi dari pesawat dengan cara melompat. Pria itu bernama Ruan Stanwood, dan dengan berjalan terhuyung, dirinya menelpon seorang pria yang dipanggilnya ayah, di mana pria itu adalah orang yang menembak Max di awal scene, dan dia adalah Jacob Stanwood. Belum lama Ruan mengobrol dengan Jack, dirinya dikejar dan dihentikan oleh beberapa orang, lalu Ruan pun jatuh pingsan. Keesokan harinya, scene beralih ke apartemen Max. Di dalam rutinitasnya, Max diharuskan untuk selalu mengambil cairan di lututnya guna untuk mengurangi rasa sakit akibat tembakan yang ia terima 3 tahun yang lalu. Kemudian, seseorang datang mengetuk pintu. Dia adalah Sarah, rekan kerja Max sekaligus teman dekatnya. Dan singkat cerita, mereka berdua sudah berada di dalam mobil dan tengah menginterogasi seorang pria bernama Dean Warren, di mana pria itu dicurigai sebagai pelaku penembakan Ruan Stanwood dan Otis Black. Lalu, Max dan Sarah menemui Nathan dan Thomas. Nathan menjelaskan kepada Max bahwa dengan menyesal mereka harus melepaskan Dean dikarenakan kekurangan bukti dan saksi. Dan dengan kecewa, Max dan Sarah pun melepaskannya. Di samping mereka masih tetap menyimpan curiga terhadap Dean. Beralih ke kantor Max. Di kantornya, Max mendapatkan informasi dari rekannya yaitu Juka bahwa Ruan Stanwood tertangkap di bandara. Setelahnya, Max pun menemui Nathan yang sedang mengatur rencana bahwa mereka akan mendatangi lokasi berdasarkan rekam jejak panggilan telepon Ruan di Islandia yang mana dicurigai merupakan tempat persembunyian Jack. Max yang sudah sangat mengenal bagaimana musuhnya itu menyarankan untuk tidak gegabah dan tetap menunggu sampai Jack lengah. Tapi Nathan di sini tidak mau mendengarkan Max karena terakhir kali pun Max telah salah perhitungan. Kemudian, scene beralih ke sebuah rumah di tengah hutan yang mana beberapa orang bersenjata akan menyergap rumah itu. Suasana di depan rumah nampak hening, dan di dalam rumah, Jack pun nampaknya sudah siap menyambut kedatangan mereka.
Jack mengendap menuju mobilnya, lalu menjalankan mobilnya itu dengan maksud untuk kabur, dan diiringi dengan tembakan dari beberapa orang. Akan tetapi, ketika mereka mampu mengejar mobil itu, ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Dan di samping itu, beberapa orang yang mencoba masuk ke dalam rumah malah memicu sebuah gas hingga rumah itu pun seketika meledak. Dan ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Jack, sedangkan Jack sendiri sudah berada di tengah hutan dengan berjalan kaki. Kembali ke Max dan kawan-kawan. Perkiraan Max tentang penyergapan itu memang tepat, dan untuk itu Thomas pun mengizinkan Max untuk menangani kasus ini yang memang Max sangat menggebu ingin mengejar Jack Stanwood. Dan kali ini Max pun menyarankan agar menempatkan Ruan di rumah sakit umum dengan maksud memancing kedatangan Jack. Di lain tempat, Jack sendiri tampak mendatangi teman lamanya yaitu Roy, dan dapat kita ketahui bahwa Jack memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi, dan dirinya kini akan mencari tahu tentang anaknya. Karena itu, Jack datang kepada Roy untuk meminta bantuannya. Sementara itu, di rumah sakit, Max terus memperhatikan ruangan Ruan, dan sesuai praduga Max, Jack memang mendatangi rumah sakit tersebut untuk melihat Ruan. Akan tetapi, pintarnya Jack, ia tidak masuk begitu saja, melainkan ia mengerahkan seorang pria yang menanyakan ruangan kepadanya untuk memasuki ruangan Ruan, sehingga Jack pun dapat tahu bahwa Max sedang mengintainya. Saat Max sudah menyadari kehadiran Jack, Jack pun sudah melarikan diri bersama Roy, dan di dalam mobil, Jack menanyakan kepada Roy mengenai Grey Gomar, yang mana Ruan menyebutnya di telepon, dan Roy pun menerangkan bahwa itu adalah sebuah hotel. Kembali ke rumah sakit, beberapa saat Max kembali, kondisi Ruan mulai kritis dan tim medis pun berupaya untuk dapat menolongnya. Akan tetapi nyawa Ruan tidak dapat terselamatkan. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Jack dan Roy yang sudah berada di hotel. Mereka mulai memeriksa kamar Ruan, dan tak butuh waktu lama, Jack dapat menemukan sekantong uang di ruang ventilasi. Lalu, Jack pun meminta Roy untuk mengamankan uang tersebut dan menyebarkan kabar bahwa Ruan menginap di hotel tersebut. Singkat cerita, kabar tersebut menyebar dan sampai ke telinga Max. Max pun dengan cepat menuju ke hotel. Di samping itu, di dalam kamar hotel, Jack nampak sudah menunggu, dan tepat seperti dugaannya, ada dua orang pria berjas yang datang memeriksa kamar tersebut untuk mencari keberadaan uang yang sebelumnya sudah diamankan oleh Roy. Seketika mereka pun saling menembak, dan meski Jack terpojok, dirinya mampu menembak satu orang, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Max sendiri berusaha mengejar Jack yang terlihat berlari menuju tangga darurat. Akan tetapi sayangnya Max harus terjatuh, dan hal itu membuat lututnya kembali cedera. Kemudian Max yang cedera pun terduduk di lorong hotel, dan tak lama dirinya menemukan sebuah kacamata yang mana ia mengenali pemiliknya. Lalu ia pun menyimpannya. Beralih ke lain tempat, scene memperlihatkan Sarah yang berusaha mengikuti Dean, dan dengan sedikit menggoda petugas, Sarah berhasil menuliskan sebuah tempat di tangannya, lalu dengan cepat pergi ke tempat tersebut. Ternyata itu adalah sebuah kode kontainer. Sarah pun dapat membobolnya dengan menggunakan palu, dan setelah terbuka, ia mulai memeriksanya. Akan tetapi, Dean ternyata mengetahui keberadaannya. Alhasil, Sarah pun terpojok, dan meski beberapa saat ia berusaha melawan, kekuatan laki-laki nyatanya selalu lebih besar, hingga Sarah pun tewas. Di keesokan harinya, Max menemui Thomas dan memberitahukan barang bukti di TKP. Max mengatakan bahwa kacamata itu adalah milik Nathan, dan mereka patut mencurigai Nathan. Thomas pun meyakinkan Max bahwa ia akan memeriksa Nathan segera. Lalu di kantor, Nathan mendapatkan telepon dari Jack, dan Nathan malah mengajak Jack untuk bertemu di sebuah klub, yang mana ternyata Thomas sudah menyadap telepon Nathan, sehingga hal itu ia beritahukan kepada Max. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Roy sebelumnya nampak sudah menaruh senjata untuk Jack dapat berjaga-jaga di klub tersebut, dan benar saja tujuan Nathan mengajaknya bertemu adalah memang untuk menghabisinya, karena sebelumnya ia sudah menyuruh beberapa orang bersenjata lengkap untuk menyerangnya. Jack pun mendatangi klub tersebut dengan tangan kosong, sedangkan Max memasuki klub dengan melewati jendela samping. Jack dan Max pun berhadapan, akan tetapi dari atas mereka ditembaki. Beberapa saat terjadi baku tembak yang mana dimenangkan oleh Jack.
Lalu Jack menolong Max dari orang-orang itu dan membawanya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Max yang terpojok diminta Jack untuk mengantarkannya kepada Ruan, yang mana saat diantarkan, Jack malah mendapati anak yang sudah terbujur kaku di ruangan jenazah. Jack jelas sangat bersedih, akan tetapi ia berusaha untuk kuat. Dan saat mereka keluar ruangan, kini giliran Max yang mendapati bahwa orang yang ia sayang yaitu Sarah telah tewas. Mereka berdua memiliki nasib yang sama dan memutuskan untuk bekerja sama. Dan dengan berbekal kode yang ditulis Sarah di tangannya, mereka pun akan mendatangi tempat tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu mereka mendatangi rumah Dean dan menyandera neneknya. Dan plot twist pun terkuak, di mana dalang dari semua ini adalah Thomas, Jane, dan Kincaid, yang mana semua itu untuk kepentingan kampanye Kincaid. Dan karena Dean terpojok, ia pun menelpon Thomas untuk bertemu di PAN 119 sesuai dengan perintah Jack. Kemudian, scene beralih ke gudang kontainer. Dengan persenjataan lengkap, Jack dan Max menuju blok PAN 119 dan memeriksa ke dalam kontainer, yang mana berisi senjata ilegal. Beberapa saat kemudian, Thomas datang, dan mobilnya ditabrak oleh Jack. Max pun dengan cepat menyeretnya dan mulai menginterogasinya. Max sangat kecewa karena dirinya selama ini malah bekerja kepada pengkhianat. Dan tiba-tiba, pasukan Kincaid pun menembaki mereka secara brutal. Jack pun meminta Max untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan ia akan melindungi Max dari tempatnya. Dan meskipun disergap oleh banyak orang, mereka berdua mampu membabat habis pasukan itu. Sampai pada saat Jack berhasil ditodong pistol oleh Dean, Max muncul dari belakang Dean dan langsung menembaknya. Lalu mereka berdua mengejar Thomas yang melarikan diri, dan Jack pun tanpa basa-basi langsung menembaki Thomas berkali-kali, sedangkan Max sesaat langsung menodongkan pistol ke arah Jack. Akan tetapi tanpa penjelasan, Max pun mengurungkan niatnya. Hingga saat sirine polisi terdengar, Jack pun pergi dari tempat itu, sementara Max hanya berdiam diri sampai polisi datang. Dan film Welcome to the Punch pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Welcome to the Punch tahun 2013. Seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten-konten yang Channel Budak Bibul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.